Di antaranya juga tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah, yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataan dia dalam bukunya Mafahim yang bagi Antusohah? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, "Fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adzina lahu fi tasarrufi fihi." Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, fa innahu hayyud darain. Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inaya bi immatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha wa khabirun bi ahwaliha, dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Kita akan menanggapi video yang sudah saya tampilkan di awal tadi itu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya video itu, tapi jujur saya baru beberapa hari ini melihatnya. Channel-channel yang mengupload video ini banyak yang memberikan judul mengarah pada fitnah dan tuduhan yang tak mendasar dari Ustadz Firanda terhadap Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Setelah saya amati, ternyata benar. Isi video itu sangat menusuk sekali. Mulai dari awal hingga akhir, ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya bagaimana isinya. Betapa buruknya ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Ustadz Firanda. Ya saya masih berusaha sopan ya menyebut dia sebagai Ustadz meskipun dia tidak mengajar saya. Tapi ya jujur saya sangat terpukul sekali melihat dan mendengar ya kata-kata si Ustadz Firanda itu. Mulai dari awal dia sudah salah menyebut nama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini ya. Sudah salah, jangkar pula. Dan bukan hanya itu, bahkan dia juga sok mengkoreksi kitab karya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ini. Dan yang lebih kurang ajar lagi, dia menuduh Said Muhammad mengajarkan kesyirikan dalam kitab karya beliau yang berjudul Mafahim Yajibu Antusohah. Ini bukan fitnah ya, ini saya bukan memfitnah, nanti dikira saya memfitnah si Ustadz Firanda ini. Ini nyata, videonya jelas dan gamblang. Si Ustadz Firanda jelas-jelas memfitnah Said Muhammad mengajari kesyirikan, bisa ditonton sendiri. Padahal nyebut nama kitabnya saja sudah salah. Terjemahnya juga salah, pemahamannya apalagi ya sangat fatal sekali salahnya itu. Ya parah sekali ya, parah. Gitu kok berani-beraninya dia bergaya sok lebih alim dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ya. Jauh sekali. Saya mendapati di beberapa channel narasi-narasi seperti ini sering sekali dilontarkan oleh ustadz-ustadz sejenis Firanda ini ya. Seolah mereka yang paling pinter, paling benar, dan paling paham dalil. Pokoknya kalau tidak seperti pemahaman mereka itu salah, neraka seperti itu ya. Padahal jika ditelaah secara mendalam, pemahaman mereka sangat bermasalah sekali dalam banyak hal, terutama dalam penerjemahan dan memahami dalil-dalil. Oke, kita kali ini akan menyoroti bobroknya pemahaman si Ustadz Firanda ini di video ini. Fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adzina lahu fi tasarrufi fihi. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sekarang mari kita telanjangi bersama kesalahan dari Ustadz Firanda ini yang sangat fatal sekali dalam memahami kitab Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Saya mulai dari penerjemahan. Nah, ini sisi penerjemahannya dulu. Dari awal kalimat yang dia terjemah, Ustadz Firanda sudah salah menerjemah. Jadi wajar ya kalau dia gagal paham. Apa-apa kalau dimulai dengan salah ya akhirnya rusak. Dia salah menerjemah kalimat pertama yaitu fal mutasarrifu. Nah, ini diperhatikan ya, fal mutasarrifu. Fal mutasarrifu dia artikan yang mengatur. Nah, ini terjemahan yang salah. Saya pastikan ini terjemahan yang salah. Kesalahan pertama, dia tidak menyertakan arti dari fa. Nah, fa tafrek itu. Nah, di awal kalimat itu ada fa, fal mutasarrifu. Yang kedua, dia salah dalam menerjemahkan lafal mutasarrifu, al mutasarrifu itu. Dia terjemahkan yang mengatur. Nah, itu juga salah. Ya, entah sengaja atau tidak ya dia mengartikan al mutasarrifu dengan makna yang mengatur. Atau bisa kemungkinan karena dia tidak tahu ya, kelihatannya memang sepele ini, tapi kesalahan ini sangat fatal sekali. Ini sangat fatal sekali. Dan perhatikan lagi, ini dalam ilmu saraf, lafal al-mutasarrifu ya, dalam ilmu saraf itu lafal al-mutasarrifu adalah bentuk isim fa'il dari madi tasarrofa. Tasarrofa. Jika ditasrifkan tasarrofa ya tasarrofu tasarrufan wa mutasarrofan fahuwa mutasarrifun wa dzaka mutasarrofun tasarrof la tasarrof ila akhirih itu ya. Jadi gini, dalam ilmu saraf kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mustaq, yang kedua adalah jamid. Mustaq itu bisa ditasrif, kemudian kalau jamid itu paten atau tidak bisa ditasrif. Nah, sekarang lafal tasarrofa ini bisa ditasrif. Tasarrofa ya tasarrofu tasarrufan. Nah, bisa tuh ila akhirih itu. Tapi lafal tasarrofa yang bisa ditasrif, nih perhatikan, tapi lafal tasarrofa yang bisa ditasrif, lafal tasarrofa yang bisa ditasrif adalah tasarrofa yang memiliki arti bertindak atau beraksi. Nah, itu perlu dicatat. Lafal tasarrofa yang bisa ditasrif adalah tasarrofa yang memiliki arti bertindak atau beraksi, bukan tasarrofa yang memiliki arti mengatur, bukan. Nah, itu perlu dijelaskan ini ya, bisa dibedakan ya antara mengatur dan bertindak, itu sangat beda jauh. Jadi tasarrofa, sekali lagi, tasarrofa yang bisa ditasrif itu yang memiliki makna bertindak atau beraksi, bukan bermakna mengatur. Kalau yang memiliki arti mengatur, yang artinya mengatur dalam bahasa Arab itu lafal dabbaro atau tadabbaro. Ini sangat berbeda sekali ya. Jika kita telaah dalam kamus-kamus bahasa Arab, mungkin Ustadz Firanda ini terjebak dalam pemaknaan at-tasarrufu. Jadi di situ ada lafal at-tasarrufu di kamus-kamus itu yang memiliki makna tadbirun atau at-tadbiru, atau dalam bahasa Indonesia berarti pengaturan. Nah, mungkin dia berpikir at-tasarrufu yang memiliki arti pengaturan di dalam kamus-kamus bahasa Arab itu bisa ditasrif. Mungkin pikirannya begitu. Sehingga menurut dia at-tasarrufu yang berarti pengaturan bisa diubah menjadi bentuk fa'il al-mutasarrifu yang kemudian berarti yang mengatur, padahal tidak bisa. Itu tidak bisa. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ya. Nah, sebenarnya lafal at-tasarrufu yang bermakna pengaturan dalam kamus itu adalah lafal yang sudah dijamidkan atau sudah dipatenkan pada lafal at-tasarrufu saja, bukan yang lain. Ringkasnya begitu ya, semoga bisa dipahami itu ya. Itu ilmu saraf. Ya, jika belum paham ya silahkan teman-teman bisa belajar lagi ilmu saraf dan cara pemaknaan bahasa Arab dengan teliti ya, jangan asbun asal bunyi itu ya.
Jadi yang benar dalam memaknai, ya sekali lagi, yang benar dalam memaknai fal mutasarrifu dalam kitabnya Said Muhammad adalah maka yang bertindak. Itu yang benar, maka yang bertindak. Fal mutasarrifu, maka yang bertindak. Nah, pencantuman makna maka sebagai penanda itu adalah fa tafriq yang menunjukkan sebuah kesimpulan yang tiada pertentangan dengan teks sebelumnya, sedangkan pemaknaan yang bertindak atau yang beraksi adalah konsekuensi dari pemaknaan tasarrufa yang ditasrif ke dalam bentuk isim fa'il yang berarti pelaku, atau kita bisa maknai dengan kata sinonimnya ya, yaitu yang berbuat atau yang melakukan, atau makna sinonim yang lain ya, yang penting tidak bertentangan. Oke, jadi sampai di sini sudah kelihatan sekali ya pemaknaan Ustadz Firanda dengan makna yang mengatur adalah sebuah kesalahan. Yang benar bahasa Arab dari kata yang mengatur adalah mudabbirun atau mutadabbirun, bukan mutasarrifun atau al-mutasarrifu, bukan ya. Kelihatannya ini sepele ya, tapi ini sangat berpengaruh sekali terhadap pemahaman. Kesalahan pemaknaan Ustadz Firanda ini selanjutnya adalah setelah kata yang mengatur, dia sambungkan dengan kata alam semesta. Dia mencoba menerjemahkan bahasa Arab fal mutasarrifu fil kaun. Jadi lafal fal mutasarrifu fil kaun dia terjemahkan menjadi yang mengatur alam semesta. Coba, ini fal mutasarrifu fil kaun dia terjemahkan yang mengatur alam semesta. Jelas ini penerjemahan yang tidak bisa diterima. Ini jelas salah gitu ya. Karena jelas-jelas di bahasa Arabnya ada huruf jar fi yang artinya di. Fi itu artinya di. Sedangkan penerjemahannya tidak ada kata di. Nah, langsung Ustadz Firanda itu yang mengatur alam semesta. Langsung disambungkan seperti itu ya. Nah, penerjemahan Ustadz Firanda ini lebih tepatnya untuk menerjemahkan bahasa Arab susunan indofah mudabbirul kaun atau mutadabbirul kaun ya, bukan fal mutasarrifu fil kaun. Itu jauh berbeda sekali, sangat berbeda. Mudabbirul kaun yang mengatur alam semesta, mutadabbirul kaun dan mudabbirul kaun sama. Kalau fal mutasarrifu fil kaun jangan diartikan sebagai yang mengatur alam semesta. Ini keliru ya, di sini sudah sangat nampak sekali. Jadi itu yang benar adalah fal mutasarrifu fil kaun, makna yang lebih tepat adalah maka yang bertindak di alam semesta ya, bukan yang mengatur alam semesta. Beda. Itu sedikit tetapi sangat beda sekali ya. Kemudian selanjutnya lafal huwallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kesalahan si Ustadz Firanda lagi. Si Ustadz Firanda menerjemahkan hanyalah Allah semata. Apa yang salah? Perhatikan, di situ ada kata hanyalah dan ada kata semata. Nah, ini terjemahan bahasa Arab yang mana coba? Jelas ini mengada-ngada ya, bahasa Arabnya itu huwallahu subhanahu wa ta'ala ya. Mungkin anak-anak yang baru belajar bahasa Arab itu sudah tahu ya. Huwa hiya al mutasarrif. Allahu iku Allah, subhanahu maha suci Allah dan maha luhur Allah. Jadi terjemahan Ustadz Firanda yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata sangat tidak tepat sekali untuk menerjemahkan bahasa Arab fal mutasarrifu fil kaun huwallahu subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak tepat sekali ini. Nah, kemudian terjemahan yang lebih tepat untuk bahasa Arab ini adalah yang bertindak atau yang berbuat di alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang betul ya. Dan asal teman-teman semuanya tahu ya, setelah saya usut-usut, ternyata terjemahan dari Ustadz Firanda ini sama persis dengan terjemahan Google Translate. Maaf, ini silahkan dicek ya, silahkan teman-teman cek sendiri ya di Google Translate itu. Terjemahannya mirip sekali, ini saya tampilkan. Ya wallahu a'lam ya, Ustadz Firanda ini memahami kitab Said Muhammad dan memakai Google Translate atau tidak, tapi yang jelas kenyataannya seperti itu ya, ada unsur kesamaan. Saya harap sahabat-sahabat semuanya bisa memahami ini ya.
Kemudian yang lebih parah lagi adalah terjemahan Ustadz Firanda yang selanjutnya, yaitu lanjutan dari fal mutasarrifu fil kaun huwallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu wala yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahullahu dzalika wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Fit tasarrufi fihi. Baca fit tasarrufi saja salah ya. Dia salah, dia bacanya fit tasarrufu ya, padahal yang betul fit tasarrufi karena ada huruf jerfi. Fit tasarrufi seperti itu ya. Bacanya salah ya, apalagi terjemahannya ya. Parah salahnya, benar-benar menyesatkan seperti itu ya. Masuk bahasa Arab wala yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahullahu dzalika wa adzina lahu fit tasarrufi fihi, dia terjemahkan begini: dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Ini benar-benar pembodohan umat ini ya, parah sekali ini. Ada hak otonomi segala. Jelas ini ya mengada-ngada. Jadi gini, kalau kita terjemahkan yang betul ya, wala yamliku ahadun syai'an, kalau diterjemahkan dengan benar, dan tidak seorang pun memiliki sesuatu. Bukan dan tidak bisa mengatur alam semesta. Masuk wala yamliku ahadun syai'an diterjemahkan dan tidak bisa mengatur alam semesta, itu kamus mana coba? Apa Google Translate juga ini, nggak tahu. Fatal sekali ini kesalahannya ya, parah sekali, parah. Dan tambah parah lagi bahasa Arab illa idza mallakahullahu dzalika wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Itu dia artikan kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjemahannya aneh ya. Itu silahkan dicari sendiri. Jelas itu tidak ada kata-kata terjemahannya disesuaikan, tidak ada yang betul. Ada diberi hak, ada hak otonom, ada yang diberi hak otonomi. Yang diberi hak otonom adalah Nabi. Bahasa Arabnya itu cuma begini, illa idza malakahullahu dzalika wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Kok ada yang diberi hak otonom adalah Nabi. Di situ enggak ada kata-kata Nabi pula ya. Ini benar-benar ngawur sekali ya kalau saya melihatnya. Jadi terjemahannya saja ngawur gini, kok mau menyalahkan, kok mau mensyirikkan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang jelas-jelas alim sekali, muridnya di Indonesia itu juga tambah alim-alim sekali ya. Jadi nggak layak sekali si Ustadz Firanda ini mensyirikkan Said Muhammad. Dia salah paham, gagal paham, salah terjemah, mirip Google Translate seperti ya. Jadi gini ya, ini saya terjemahkan dengan benar biar kita tidak salah paham. Illa idza mallakahullahu dzalika, illa kecuali, idza bila mallakahullahu, Allah memberi kepemilikan sesuatu itu kepada si ahad ya, kepada si ahad dzalika, kepemilikan sesuatu itu, atau kecuali bila Allah memberi kepemilikan sesuatu itu kepada si ahad, wa adzina lahu fit tasarrufi fihi, dan Allah mengizinkan kepada orang itu dalam bertindak atau bertasarruf pada atau dalam sesuatu itu. Itu terjemahan yang betul. Nah, untuk terjemahan yang benar dari awal nih kita tampilkan di sini biar teman-teman juga bisa membaca ya. Fal mutasarrifu fil kauni huwallahu subhanahu wa ta'ala wala yamliku ahadun syai'an illa idza malakahullahu dzalika wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Terjemahan yang betul, yang bertindak atau yang berbuat di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada seorang pun memiliki atau menguasai sesuatu
kecuali bila Allah memberi kepemilikan sesuatu itu kepada si ahad atau orang itu tadi ya. Dan Allah telah mengizinkan untuknya dalam mentasarufkan atau bertindak atau berbuat dalam sesuatu itu. Itu terjemahan yang betul ya. Bisa bedakan ya dengan terjemahan Ustadz Firanda yang mirip terjemahan Google Translate tadi ya. Semoga teman-teman bisa memahami ini ya. Teman-teman yang saya cintai semuanya ya, sebetulnya teks ini tuh dipotong. Saya katakan sebetulnya teks ini tuh dipotong. Jadi fal mutasarrifu di atasnya itu masih ada keterangan lagi, harusnya itu dibaca. Ini teks ini dipotong dengan potongan yang salah. Teks sebelumnya dan sesudahnya tidak dicantumkan, padahal sangat penting sekali. Ditambah lagi penerjemahan yang salah dari Ustadz Firanda ini. Mestinya kalaupun teksnya dipotong ini saja, fal mutasarrifu ila akhirih, dipotong itu saja, kemudian penerjemahannya itu benar ya, maka maksudnya sudah kelihatan kok. Dan tentu Ustadz Firanda ini tidak akan berani menuduh Sayyid Muhammad mengajari kesyirikan. Wong motongnya itu sudah salah, nerjemahnya sudah salah pula. Ya jadinya ya gagal paham itu maklum ya. Kalau dibaca full, saya yakin tidak akan berani mensyirikan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Wallahu alam itu karena dia sengaja atau tidak, kita nggak tahu. Jika kita lanjutkan, lanjutannya itu wala yamliku ahadun li nafsihi fadlan an ghairihi darran wala naf'an. Tiada seorang pun memiliki atau menguasai dirinya sendiri, apalagi menguasai atau memiliki orang lain, baik bahaya maupun manfaat. Ada keterangan seperti ini kok dianggap syirik. Orang itu dirinya sendiri saja dia itu tidak menguasai, dia tidak bisa bertindak dirinya sendiri loh, padahal itu kan seperti itu kalau kita kaitkan itu. Padahal semuanya ini Allah Subhanahu wa taala. Gitu kok dikatakan syirik gitu loh kan. Keterlaluan sekali. Jadi kalau kita baca maka nampak sekali ya. Nampak sekali maksud dari Sayyid Muhammad sama sekali tidak ada unsur kesyirikan tadi. Tapi ya kembali lagi, namanya nafsu dan kebodohan. Kalau sudah nempel dalam diri seseorang, maka yang muncul adalah asbun, asal bunyi saja yang muncul itu ya. Ya sekarang silahkan teman-teman nilai sendiri siapa yang sesat, Ustadz Firanda atau Sayyid Muhammad. Pantaskah Ustadz Firanda ini mensyirikan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani? Apakah pantas si Firanda ini menyalahkan Sayyid Muhammad? Ya, perlu disayangkan. Apakah begini kualitas ustadz-ustadz yang sering kita sebut dengan Wahabi memahami teks-teks bahasa Arab dan dalil-dalil dari Al-Quran? Ya mohon maaf, itu ada kemiripan dengan Google Translate ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.